bukan yang 58, tetapi yang langsung diserahkan ke Presiden itu adalah seluruh LPRA yang kurang lebih itu ada 560 lokasi. Jadi itu yang langsung ya, dan itu disaksikan langsung oleh menteri-menteri terkait. Ada Pak Sofyan Jalil, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Muldoko, kemudian pada saat itu juga ada Pak Idam Aziz, Kapolri, yang juga dipanggil pada saat kami bertemu di istana. Itu catatan pertama. Kemudian kenapa muncul ada tadi beberapa yang di-share oleh Ibu dari sini terkait beberapa LPRA. Jadi sebagai tahap pertama waktu itu disepakati pasca pertemuan dengan Presiden, kita ada pertemuan langsung dengan para menteri untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Maka untuk tahap pertama CSO yang bertemu pada saat itu, salah satunya KPA, itu menetapkan beberapa lokasi yang harus kita proses percepat untuk tahap pertama. Waktu itu kesepakatannya bahkan per 3 bulan. Jadi kalau mungkin teman-teman semuanya di kementerian terkait, di KLHK, BPN, termasuk di Kanwil ya, tolong dicek kembali risalah rapat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet. Apa yang harus ditindaklanjuti baik oleh kami di CSO maupun oleh kementerian-kementerian. Jadi itu baru tahap pertama, dan seharusnya per 3 bulan kita itu ada laporan ke Presiden. Nah ini yang sayang sekali tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Staf Presiden sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik dan Perbaikan Kebijakan Reforma Agraria. Jadi kesepakatannya 3 bulan, setelah 3 bulan selesai, maka kemudian masuk ke tahap kedua. Jadi lokasi itu akan dicicil. Disitulah kesepakatan KPA bersama kementerian. Kemudian tadi menyimak beberapa perkembangan, secara khusus mungkin buat Pak Marulam ya, ini juga ditemukan di banyak tempat dari BPN sendiri, selalu keluhannya sama soal anggaran. Nah, kalau memang masalah utamanya adalah anggaran, bukan soal kebijakan, maka sebenarnya kami dari Gerakan Masyarakat Sipil sangat siap untuk mendukung pembiayaan, betul nggak? Jadi KPA sendiri sebagai organisasi yang fokus pada pelaksanaan reforma agraria justru sangat siap kalau problemnya semata adalah masalah anggaran. Meskipun saya memahami situasi yang dialami oleh pemerintah daerah, anggaran ini selalu jadi masalah karena memang dari sisi penganggaran reforma agraria ini tidak ada APBN khusus untuk reforma agraria. Jadi dia masih nyantol ke beberapa alokasi anggaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara bekerja reforma agraria ini. Misalnya kalau di BPN dikaitkan dengan PTSL, program pendaftaran tanah sistematis lengkap misalnya, atau untuk percepatan sertifikasi. Maka karena anggarannya nyomot dari sertifikasi, artinya pendekatannya akan per bidang, berdasarkan jumlah sertifikat dan seterusnya. Jadi dia tidak punya anggaran khusus. Tentu dari tataran nasional perlu ada perubahan kebijakan soal penganggaran. Artinya reforma agraria tidak mungkin dia nebeng-nebeng ya secara anggaran, tetapi harus ada APBN khusus. Dan itu sebenarnya menjadi bagian dari yang harus diperbaiki di revisi Perpres reforma agraria. Soal penganggaran, APBN khusus, APBD khusus untuk pelaksanaan reforma agraria secara nasional. Dan